Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat semuanya? Masih semangat dong anak-anak ibu semuanya. Baik, melanjutkan ataupun masuk kepada materi berikutnya untuk kelas 11. Anak-anak ibu semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur, bagaimana cara melakukan sesuatu, ya, langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi, ya, yang akan kita bahas yaitu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Apa pengertiannya? Tujuan, struktur, dan ciri-cirinya akan kita bahas di materi ini. Apa sih pengertian teks eksplanasi? Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Nah, jadi kalau teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian itu bisa terjadi. Berbeda kalau kemarin kalian membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur itu membahas langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah melakukan sesuatu gitu. Kalau ini adalah membahas tentang sebuah proses, bagaimana suatu kejadian bisa terjadi. Oke, lanjut kepada struktur teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini juga mempunyai struktur, ya, bukan hanya teks-teks yang lain, tapi teks eksplanasi juga memiliki struktur, yaitu terdiri dari pernyataan umum, dilanjutkan dengan urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Apa sih yang ketiga itu? Nah, dijelaskan di bawah sini. Pernyataan umum ini adalah berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, atau proses terjadinya, atau proses terbentuknya, ya. Jadi kalau misalnya membicarakan tentang pelangi, ya, berarti apa itu pelangi gitu, ya. Pelangi itu apa sih gitu. Jadi pernyataan umum itu menjelaskan tentang apa itu pelangi. Nah, urutan sebab akibat itu adalah struktur yang kedua. Di sini berisikan tentang detail penjelasan, berarti rincian penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Ya. Kalau tadi pelangi, bagaimana terbentuk pelangi, proses terbentuknya pelangi dari awal hingga akhir, itulah disebut dengan urutan sebab akibat. Atau kalau misalnya hujan itu dari proses awalnya sampai terjadinya hujan itu adalah yang disebut dengan urutan sebab akibat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir strukturnya adalah interpretasi. Setelah urutan sebab akibat, maka ada interpretasi. Di sini interpretasi berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Jadi isinya adalah kesimpulan atau pernyataan tentang topik. Ya, biasanya ini adalah komentar dari si penulis teks eksplanasi. Ya, oke. Next berikutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu strukturnya terdiri dari yang tadi, ya, 3 pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi seperti yang telah dijelaskan tadi. Lalu yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi ini bukan rekayasa tapi fakta, ya, faktual. Yang ketiga, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Jadi fakta tapi punya dasar keilmuan, bersifat ilmiah, tidak direkayasa dan berdasarkan memang sumber yang terpercaya dan memang sudah diteliti oleh beberapa ahli, seperti itu. Nah, setelah memahami apa itu struktur dari teks eksplanasi,
Berikutnya yang perlu kalian pahami adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut. Di sini ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ibu akan menjelaskan dari yang pertama dulu. Istilah ilmiah. Jadi istilah ilmiah itu disebut unsur serapan asing yang penulisan dan pengucapannya telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, evaporasi alias penguapan, itu artinya penguapan ya. Evaporasi ya, itu istilah ilmiah. Dan hidrologi atau yang disebut juga siklus air. Yang berikutnya, yang kedua, istilah asing, yaitu unsur serapan asing yang penulisan dan pengucapannya belum disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau tadi istilah ilmiah sudah disesuaikan, kalau dia istilah asing belum disesuaikan, sama-sama unsur serapan. Contoh, freezing point, dia masih tetap menggunakan lafaz atau pengucapan bahasa Inggris ya, atau masih asal bahasanya sendiri. Freezing point yang berarti titik beku, dan tiny droplet atau tetesan air kecil. Nah, yang ketiga, konjungsi eksternal. Konjungsi tahu ya, kata penghubung. Konjungsi eksternal ini yaitu konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, deskripsi benda, atau kualitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks. Berbicara kompleks dan simpleks, masih ingat ya? Klausa kompleks itu atau kalimat kompleks itu yang kalimat majemuk. Klausa simpleks itu kalimat tunggal. Nah, berarti konjungsi eksternal ini adalah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, deskripsi benda atau kualitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks. Konjungsi eksternal mempunyai 4 kategori makna, yaitu penambahan. Contoh, konjungsinya adalah dan, atau. Nah, itu biasanya digunakan pada klausa simpleks ya, atau kalimat simpleks, yaitu kalimat tunggal. Perbandingan, contohnya tetapi, sementara, itu biasanya di klausa kompleks. Lalu makna waktu, contoh setelah, sebelum, sejak, ketika, ini juga biasa digunakan di klausa kompleks. Sebab akibat, ini yang sudah jelas-jelas pasti digunakan klausa kompleks. Contohnya kata kepenghubung sehingga, karena, sebab, jika, walaupun, meskipun. Ya, yang keempat, konjungsi internal. Tadi konjungsi eksternal, kalau sekarang adalah konjungsi internal, yaitu konjungsi yang menghubungkan argumen atau ide yang terdapat di antara dua klausa simpleks. Ya, konjungsi internal juga dapat dibagi ke dalam 4 kategori makna, yaitu penambahan, perbandingan, waktu, dan sebab akibat. Contohnya ada di situ, bisa kalian baca. Lalu yang kelima, yaitu variasi hubungan sebab akibat. Jadi menggunakan konjungsi sebab akibat. Contoh, butir-butir air turun ke bumi karena gravitasi. Ada kata konjungsi karena, ya, sebab. Kenapa terjadi gravitasi? Ya kan? Atau butir-butir air turun ke bumi karena gravitasi. Ada sebab akibat. Menggunakan perba relasional. Gravitasi menyebabkan butir-butir air turun ke bumi, atau butir-butir air turun ke bumi disebabkan oleh gravitasi. Ya, menggunakan perba relasional atau kata kerja ya yang berhubungan, relasi ya. Lalu menggunakan nomina. Penyebab butir-butir air turun ke bumi adalah gravitasi. Nomina berarti kata benda. Ya, berikutnya ada beberapa contoh yang Ibu lampirkan di sini. Yang pertama itu adalah tentang kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan ini adalah fenomena sosial ya. Jadi di sini ada sebuah contoh teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang strukturnya. Yang pertama itu di mana sih pernyataan umumnya? Yaitu pertama, kemiskinan merupakan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, makan, tempat tinggal,
pendidikan, dan lainnya. Umumnya masyarakat miskin biasa tinggal di gubuk kolong jembatan atau bantaran kali. Tak jarang masyarakat miskin membangun sendiri rumah di atas tanah milik negara. Kemiskinan terjadi seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini. Kemiskinan. Ya. Urutan sebab akibat ini ada struktur yang kedua. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Jadi di sini dijelaskan mengapa bisa terjadi kemiskinan ya. Jadi ada urutan sebab akibatnya. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk faktor struktur sosial mengarah kepada masalah turun-temurun, terutama masalah pendidikan orang miskin. Perilaku gengsi sehingga masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Di balik itu, banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Contohnya, yaitu menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, tempat tinggal dengan harga terjangkau. Hal itu harus didukung dengan perilaku masyarakat yang tidak menghamburkan uang, menghindari gengsi, menabung, dan membantu orang di sekitarnya. Sehingga kerjasama masyarakat dan pemerintah sangat menentukan demi mengatasi kemiskinan. Dan yang terakhir adalah struktur interpretasinya atau kesimpulannya. Seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan jika kita bisa dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Sifat-sifat buruk seperti yang disebut di atas harus kita hilangkan. Dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Oke, itu tadi contoh yang sudah ada strukturnya. Ya. Nah, kalau ini sekarang yang contoh kedua adalah tentang banjir, berarti tentang fenomena alam. Ya, fenomena alam yang terjadi karena seringnya kesalahan atau kelalaian manusia, ya, sehingga terjadi banjir. Di sini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Ya, ada 4 paragraf di contoh teks eksplanasi banjir, nggak usah Ibu bacakan ya. Oke, itu adalah contoh yang kedua. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir adalah tugas. Jadi setelah menyimak apa yang Ibu jelaskan tadi, udah Ibu jabarkan dari awal hingga akhir. Nah, di sini kalian harus mengerjakan tugas hanya 1, nggak banyak-banyak. Bacalah kembali contoh teks eksplanasi tentang banjir. Jadi kamu baca teks tadi, yang kedua, contoh teksnya. Kemudian analisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Tadi kan belum tuh dianalisis strukturnya. Jadi tentukan mana yang pernyataan umum, mana yang urutan sebab akibat, dan mana yang merupakan interpretasi dari teks tersebut. Kerjakan di double folio dan kumpulkan tepat waktu. Selamat bekerja. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.